Shalom jemaat Tuhan. Untuk jemaat GKI Kadirojo, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita sejenak. Kita merenungkan betapa baiknya kasih Tuhan. Selama seminggu ini kita merasakan kasih Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu kepada kami hingga kami boleh mengadakan ibadah online pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang melayani hari ini. Engkau memberkati setiap hidup dia pada saat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita mau mengangkat satu pujian yang menyatakan rindu-rindu. Kita mau mengangkat pujian ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Kita rindukan Tuhan pada hari ini. Kita mau menaikkan pujian ini.
Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi bagian dalam renungan firman Tuhan di hari ini. Terdapat di dalam Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Namun saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi fokus renungan kita pada hari ini, terdapat di dalam ayat yang ke-7. Mazmur pasal 116 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan uraian firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan sebuah kisah tentang seorang Kristen Yahudi. Seorang Kristen Yahudi yang bertahan dalam kekejaman tentara Nazi di Jerman pada masa Perang Dunia yang kedua. Namanya adalah Martin Niemöller. Martin Niemöller ini dia ditangkap, lalu diinterogasi, dan akhirnya dia dicoboskan ke dalam sebuah penjara. Nah, ketika dia ada di dalam penjara, dia disiksa bersama dengan orang-orang yang ada di dalam penjara itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Martin Niemöller ini dia bertahan di dalam siksaan, dia bertahan di dalam penderitaan, dia bertahan dalam intimidasi, dalam tekanan yang begitu berat. Lalu ketika ia ada di dalam penjara, dia menyaksikan bagaimana orang-orang yang ada di dalam penjara itu disiksa. Bukan hanya Martin Niemöller, tetapi orang-orang lain dia disiksa. Bahkan Martin Niemöller dia menyaksikan kekejaman tentara Nazi di Jerman ini membunuh teman-temannya yang ada di dalam penjara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah dia dibebaskan dari penjara di Jerman, setelah Perang Dunia Kedua itu berakhir, akhirnya Martin Niemöller dia pindah ke Amerika. Dalam sebuah wawancara di stasiun radio, Martin Niemöller dia diwawancarai. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan kepada Martin Niemöller adalah, bagaimana mungkin engkau bertahan dalam penderitaan? Bagaimana mungkin engkau bertahan dalam siksaan? Bagaimana mungkin engkau dapat menyaksikan teman-temanmu, saudara-saudaramu yang ada di dalam penjara, ketika teman-temanmu, saudara-saudaramu berada di dalam penjara lalu dibunuh? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa jawaban Martin Niemöller? Dia berkata, jika engkau menyadari bahwa Tuhan menyertai hidupmu, maka engkau akan bertahan lebih dari apa yang engkau bayangkan. Pengalaman ketika ia di dalam penjara, pengalaman ketika ia ditangkap, disiksa, itu menjadi sebuah pengalaman bagaikan pusaran dalam badai kehidupan. Ketika dia menyaksikan peristiwa itu, dia tidak kehilangan akalnya, dia tidak kehilangan pikirannya, sehingga dia tetap sehat secara jasmani dan rohani. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh Martin Niemöller ini hampir sama dengan apa yang dialami
oleh penulis kitab Mazmur, terutama di dalam Mazmur pasal yang ke-116. Secara lengkap kita melihat di sana bagaimana pemazmur merasakan penderitaan yang luar biasa, bagaimana pemazmur merasakan tekanan yang luar biasa, namun pemazmur tetap bertahan. Pemazmur tetap bertahan dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Perhatikan apa yang pemazmur tuliskan di ayat yang ketiga. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Apa yang dilakukan oleh pemazmur ketika menghadapi situasi yang sulit ini, dia ditekan, dia ditindas. Digambarkan di sana, tali-tali maut meliliti aku, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana pemazmur mengalami tekanan, penderitaan yang luar biasa. Namun pemazmur tetap berharap kepada Tuhan. Perhatikan apa yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-116 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Pemazmur sadar bahwa dirinya tidak berdaya. Pemazmur sadar bahwa dirinya tidak mampu berbuat apa-apa ketika mengalami tekanan dan penderitaan tersebut. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu doa yang diungkapkan oleh pemazmur dituliskan dalam bagian ini terdapat di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan Allah kita adalah Allah yang penyayang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat-saat kita mengalami jalan kebuntuan dalam kehidupan kita, di saat badai kehidupan menerpa dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita lakukan? Dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, dalam situasi yang sulit, apakah kita masih meyakini bahwa Tuhan adalah penolong kita? Perhatikan di ayat yang ke-6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Ini yang pemazmur rasakan di saat dia lemah, di saat dia tidak berdaya. Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, dan Tuhan memberikan keselamatan kepadanya. Selanjutnya di ayat yang ke-7, ini yang menjadi fokus renungan kita pada hari ini, diungkapkannya demikian. Kembalilah tenang, hai jiwaku, Tuhan telah berbuat baik. Kembalilah tenang, hai jiwaku, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika pemazmur berdoa kepada Tuhan, ketika pemazmur menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan campur tangan dengan kasih dan kuasa-Nya. Tuhan menolong pemazmur sehingga pemazmur merasakan bagaimana Tuhan memberikan keselamatan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mau bandingkan kisah ini dengan seorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan yang jauh. Orang ini berlayar mengarungi samudera raya, mengarungi lautan yang luas. Tetapi apa yang terjadi?
Di tengah-tengah pelayanannya, tiba-tiba datang badai dan angin yang besar, ombak yang besar menimpa perahu orang tersebut. Orang tersebut berjuang untuk mempertahankan diri. Dia berjuang sekuat tenaga. Dia berjuang bagaimana ia bisa menyelamatkan diri dari badai dan ombak yang besar tersebut. Namun satu hal yang dilakukan ketika dia merasa tidak berdaya, ketika dia merasa lelah, ketika dia merasa letih, lesu, dia berteriak kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, seperti apa yang diungkapkan dalam Mazmur pasal yang ke-116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Orang ini berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, dan akhirnya perahu yang ditumpanginya itu selamat. Orang tersebut selamat dari badai dan angin yang besar, dari badai dan ombak yang menerpa perahu mereka. Selanjutnya orang tersebut membawa perahunya ke pantai, lalu ia mulai berdiam diri. Ia memperbaiki bagian-bagian perahu yang rusak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika badai kehidupan menerjang dalam kehidupan kita, dan kita merasakan bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, ada puing-puing kehidupan, ada kerusakan-kerusakan di dalam hati kita. Mestinya kita berdiam diri di hadapan Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur. Kembalilah tenang, hai jiwaku, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Saatnya bagi kita untuk kita merenungkan kasih Tuhan, untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Kita introspeksi, memeriksa diri, memperbaiki diri, bagian-bagian hati yang terluka perlu kita benahi. Pikiran-pikiran kita yang barangkali menjadi pesimis, yang barangkali menjadi takut, gentar menghadapi situasi tersebut, kita perlu membenahi diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang menghadapi badai kehidupan, seperti apa yang dialami oleh pemazmur dalam konteks yang berbeda. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, adanya pandemi virus COVID-19 yang belum berakhir. Bahkan hari-hari ini kita mendengar berita yang cukup menegangkan, membuat kita takut, membuat kita gemetar, bahkan barangkali membuat kita ragu-ragu bagaimana Tuhan akan memberikan keselamatan kepada kita. Saatnya bagi kita untuk berkata kepada Tuhan, kembalilah, tenanglah, hai jiwaku, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita katakan hal yang demikian kepada Tuhan di dalam doa kita. Selain itu, kita juga perlu dan terus-menerus berdoa dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita meletakkan hati kita kepada Tuhan, ketika kita meletakkan iman dan percaya kita kepada Tuhan, kalau selama ini Tuhan telah menolong kita, kalau sampai saat ini Tuhan memberkati kita yakini bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan terus memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan
tetap dalam naungan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan dalam menghadapi situasi dunia yang sedang sulit. Kita diliputi dengan badai kehidupan COVID-19 ini. Mari kita akan terus berharap, percaya kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau bagikan kepada kami. Tolonglah Tuhan dalam menghadapi situasi sulit yang kami alami pada hari-hari ini berkaitan dengan adanya virus COVID-19 di kanan kiri kami, di depan belakang kami. Banyak korban berjatuhan, banyak orang yang terpapar, menderita karena virus COVID-19 ini. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami, sehingga kami akan tetap merasa tenang, aman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut akan saya sampaikan warta jemaat. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat dikirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Jemaat juga dapat memberikan secara langsung melalui pengurus gereja. Karena kasus COVID yang terus meningkat, jemaat dihimbau untuk tetap mematuhi 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Salam sehat dan penuh semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, mari kita akan naikkan doa sembah kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya firman-Mu ini akan termeterai di setiap hati kami dan berikan kemampuan bagi kami Tuhan, untuk kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, pada kesempatan ini tuh semua jemaat-jemaat-Mu yang menyaksikan acara ini, kiranya Tuhan Engkau yang akan menolong, memberkati mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon supaya Tuhan jamah, Tuhan angkat segala sakit penyakit mereka. Kami berdoa bagi mereka yang lemah imannya, Tuhan kiranya Engkau yang akan menjamahnya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kuatkan iman mereka sehingga iman mereka tetap tertuju kepada Engkau. Kasih setia mereka, harapan mereka hanya tertuju kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, terpapar karena COVID-19. Kiranya Engkau yang akan memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menyembuhkan, memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka tidak putus harapan. Mereka akan tetap berharap kepada Engkau. Kami berdoa dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu selama sepekan ini, Tuhan kiranya Engkau yang akan senantiasa menolong dan memberkatinya. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan Yesus akan senantiasa tercurah, melimpah dalam kehidupan-Mu. Kami berdoa, kiranya apa yang baik dari Tuhan akan dianugerahkannya kepadamu.
Dan kiranya kasih setia Tuhan, kasih yang abadi di dalam kasih Bapa kita di surga, di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita, dan hidup dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya turun menaungi, memberkati kehidupan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri dan menutup ibadah kami hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Kiranya Engkaulah berkati aku beriman supaya jemaat tetap menjaga kesehatan